Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Melanjutkan chapter sebelumnya, Soyun menanyakan apakah Kang Hyuk setuju jika para hunter ini sangat berisik dan bukankah sebaiknya mereka menyingkirkannya saja. Karena Soyun sudah kesal dengan para hunter yang berisik, dia langsung menggunakan sihir gravitasi miliknya untuk menerbangkan salah satu hunter. Pria yang sebelumnya protes untuk segera membunuh Kang Hyuk tentunya menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh wanita tua ini dengan menerbangkan dirinya. Akiho dan Akihi tentunya sangat terkejut karena wanita tua ini benar-benar sudah gila karena malah melawan para hunter yang dikirim. Soyun tentunya mengatakan bukankah dirinya sudah bilang jika dirinya tidak suka ketika urusannya sedang diganggu seseorang. Seketika itu, Soyun langsung menghantam pria yang barusan diterbangkannya itu menggunakan puing-puing bangunan. Akiho yang sangat marah tentunya mengeluarkan sihir bola api pada Soyun sambil mengatakan dasar wanita jalang. Akiho kemudian menembakkan sihir bola api tersebut pada Soyun, namun tampaknya Soyun masih sangat tenang dengan serangan itu. Benar saja, Soyun dengan mudahnya bisa membelokkan serangan sihir bola api Akiho hanya dengan menggunakan sihir gravitasi miliknya. Beberapa hunter yang melihat cara Soyun menggunakan sihir gravitasi tentunya merasa jika mereka pernah mendengar seseorang dengan kemampuan seperti ini. Para hunter itu baru mengingat jika wanita itu adalah Magic Emperor yang pernah bertarung bersama dengan Kang Min untuk menaklukkan dungeon peringkat es. Akiho tentunya sangat terkejut karena orang dengan kekuatan semengeringan itu malah berpihak pada Kang Hyuk dan beberapa hunter sepertinya memilih untuk mengungsi. Soyun memperingatkan agar mereka tidak mengganggunya lebih jauh, tapi Akiho mengatakan kenapa orang kuat seperti dia malah ingin bergabung dengan necromancer sialan itu. Soyun dengan entengnya mengatakan apakah dia bodoh atau tuli dan sejak kapan dirinya bilang akan bergabung dengan necromancer itu. Soyun mengatakan jika dirinya hanya ingin memberikan penawaran pada necromancer itu untuk bergabung dengannya karena kekuatannya sungguh menarik. Akiho mengatakan itu sama saja dengan bergabung dengan necromancer itu, bahkan kematian saja tidak cukup untuk menggantikan semua kerugian yang telah dia perbuat. Soyun benar-benar capek karena dirinya harus berdebat dengan orang bodoh ketika dirinya sudah memberikan mereka kesempatan untuk segera menyingkir dari sini. Sambil menunjukkan wajahnya yang sangat kesal, Soyun mengatakan, "Baiklah, sekarang kau maju kemari dan aku akan membunuhmu sekarang." Akiho yang membuat Soyun marah tentunya membuat para hunter yang berada di sana kocar-kacir karena Soyun menjatuhkan puing-puing bangunan layaknya hujan meteor. Meskipun hunter Sakura bisa menahan serangan meteor Soyun menggunakan sihirnya, tapi dirinya tidak bisa terus-terusan menahannya seperti ini. Sakura tentunya menemukan sebuah ide di mana dirinya akan melemparkan saja puing-puing bangunan ini pada Kang Hyuk karena setidaknya dirinya bisa membunuhnya. Namun sayangnya, kali ini yang sudah berjaga tidak akan tinggal diam ketika seseorang sedang mencoba untuk mengincar tuannya. Para hunter yang sudah cukup melihat kekuatan Kang Hyuk dan juga Soyun tentunya berpikir untuk segera kabur dari sini dan bodoh amat dengan permintaan asosiasi karena mereka bukan tandingan mereka. Mengingat nama Soyun, Kang Hyuk tentunya sedikit mengetahui tentangnya melalui ingatan yang dirinya lihat dengan menggunakan Vision of Death pada bakmi atau Gominjai. Kang Hyuk rasa jika orang ini memang memiliki kebiasaan untuk bergerak dengan bebas, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Dalam ingatan itu, Kang Hyuk membujuk agar Soyun ikut membantunya, tapi Soyun menolak ajakan Kang Min. Kang Min mengatakan hal seperti ini bisa terwujud jika dia membantunya, dan ini juga sudah tidak bisa dibedakan siapa yang menjadi penjahat dan siapa yang bukan. Kang Min mengatakan jika bumi sudah bukan menjadi tempat yang sama seperti dulu, dan ini lebih mirip seperti neraka yang pernah dirinya tempati. Kang Min mengatakan dirinya juga harus bertahan hidup di sini, oleh karena itu dirinya membutuhkan seseorang seperti Soyun. Soyun sendiri tampaknya cukup ragu untuk memberikan jawaban pada Kang Min karena dirinya tahu bahwa kebusukan para hunter sudah mengakar hingga ke ujungnya. Kang Hyuk cukup menyayangkan karena ingatan Gominjai mengenai Soyun hanya sebatas itu, tapi setidaknya orang ini tidak ada niatan buruk pada adiknya. Soyun kemudian menggunakan sihir gravitasinya untuk mengangkat puing-puing bangunan dan menjadikannya sebuah bangunan. Soyun yang sudah membuat sebuah bangunan kemudian mengatakan jika sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggu mereka, jadi sebaiknya mereka percepat saja pembicaraan ini.
Soyun mendengar dari asosiasi jika kakaknya Kang Min telah kembali ke bumi dan membuat beberapa masalah padahal baru saja tiba. Soyun menanyakan apakah Kang Hyuk benar-benar mencari kebenaran tentang kematian adiknya, dan Kang Hyuk menanyakan apakah Soyun mengenal adiknya. Soyun mengatakan tentu saja dirinya sangat mengenalnya sejak kembali ke bumi, bahkan sebelum Kang Min menjadi bintang yang sangat bersinar. Kang Hyuk mengatakan dirinya akan langsung saja ke intinya. Apakah Soyun tahu siapa saja yang menyebabkan kematian adiknya itu? Soyun mengatakan jika Kang Hyuk kurang sabaran, tapi dirinya penasaran sebanyak apa Kang Hyuk mengetahui soal itu. Dan Kang Hyuk mengatakan jika dirinya sudah menghabisi seluruh anggota Serikat Gargowa, tapi sekarang dirinya akan mencari para pelaku lainnya. Soyun mengatakan jika aura mana milik Kang Hyuk terasa cukup berbahaya dan sepertinya Kang Hyuk membunuh anggota Serikat Gargowa atas nama adiknya, tapi mungkin Kang Min akan sedih jika mengetahui bahwa kakaknya melakukan hal sekecil ini. Kang Hyuk menanyakan apakah Soyun mengetahui perihal asosiasi Hunter dan juga Black Wave, tapi Soyun mengatakan bagaimana Kang Hyuk bisa tahu soal itu. Soyun menanyakan bukankah Kang Hyuk baru saja kembali kemarin dan seberapa banyak Kang Hyuk mengetahuinya, tapi dalam pikirannya Soyun merasa jika Kang Hyuk sangat berbeda dengan saudaranya. Soyun menanyakan apakah Kang Hyuk mau bertukar informasi dengannya, jadi jika Kang Hyuk memberitahunya duluan tentang cara Kang Hyuk mendapatkan informasi, maka dirinya akan memberitahu apa yang dirinya ketahui. Kang Hyuk mengatakan baiklah karena tidak ada ruginya memberitahu Soyun tentang bagaimana dirinya mendapatkan informasi ini. Kang Hyuk kemudian menceritakan bagaimana dirinya menggunakan ingatan Go Min-jae menggunakan Vision of Death dan percakapan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Min dan juga Soyun. Soyun jadinya paham kenapa Kang Hyuk pada akhirnya memutuskan untuk membantai semua pengkhianat Serikat Gargowa, jadi dirinya akan langsung memberitahu perihal ketua asosiasi. Soyun mengatakan jika ketua asosiasi atau Chanso hanya bisa dijelaskan menggunakan dua kata yaitu sampah masyarakat. Kang Hyuk tentunya berpikir kenapa orang ini malah bercanda dengannya, dan Soyun mengatakan sepertinya dirinya terlalu pendek menjelaskannya. Soyun memberitahu jika Chanso sebenarnya adalah pengkhianat negara yang menjual negaranya sendiri demi mendapatkan dukungan dari Black Wave. Sementara itu, Black Wave adalah sebuah klan pembela hak garis keras yang mendominasi Jepang, dan beberapa hunter juga telah bergabung dengan mereka. Soyun juga menjelaskan jika Hunter dibagi menjadi sebuah serikat dan klan, di mana serikat diibaratkan sebagai sebuah perusahaan, tapi klan diibaratkan sebagai sebuah kelompok swasta. Kang Hyuk menanyakan apakah ada orang yang berkulit hitam di dalam Black Wave, tapi Soyun tidak paham, dan Kang Hyuk mengatakan jika orang itu bertubuh cukup besar dan berkulit hitam. Soyun mengatakan apa yang dimaksud adalah Kurohige, dan dirinya cukup terkagum karena Kang Hyuk sudah mendapatkan informasi sebanyak ini. Soyun mengatakan setahu dirinya, orang yang bernama Kurohige adalah seorang broker yang menjalin hubungan dengan Black Wave. Soyun memberitahu jika Kurohige banyak melakukan kerjasama selain dengan Black Wave dan menjalin hubungan dengan pasukan rahasia Cina, Amerika, dan Rusia. Kang Hyuk menanyakan apa hubungan dia dengan Chanso, dan Soyun mengatakan jika Kurohige sebenarnya sudah mulai beroperasi sebelum Kang Min kembali ke bumi. Sementara itu, Chanso adalah boneka yang dikendalikan oleh Kurohige. Soyun menjelaskan ketika Kang Min menyadari hal itu, dia menganggap asosiasi Hunter sebagai musuh. Namun sayangnya, Chanso mendapatkan bantuan dari Kurohige dan juga koneksinya, sementara Kang Min hanya seorang diri. Kang Hyuk akhirnya paham jika Kang Min dikhianati oleh Chanso ketika dia mengetahui jika Kang Min akan dijebak dalam operasi dungeon skala internasional. Soyun menanyakan apakah Kang Hyuk sekarang akan menghancurkan asosiasi Hunter Korea lalu membantai seluruh klan Black Wave, dan Kang Hyuk mengatakan tentu saja. Soyun mengatakan agar Kang Hyuk berhati-hati ketika membuat keributan karena meskipun Chanso tidaklah hebat, tapi dia memiliki koneksi yang sangat kuat ketimbang Gargowa. Kang Hyuk menanyakan apakah hanya ada orang lemah yang menjadi pengikut adiknya, dan Soyun mengatakan memang benar begitu adanya. Soyun mengatakan Serikat Gargowa kuat karena Kang Min, namun anggota Serikat Gargowa cukup berbakat dan ditambah jumlahnya yang sangat besar sehingga klan lain bukan lagi menjadi saingannya. Soyun mengatakan jika Kang Hyuk penasaran dengan siapa saja yang terlibat hubungan dengan Chanso, mungkin benda ini bisa membantunya untuk mengetahuinya. Soyun kemudian melemparkan sebuah benda yang terlihat berbentuk kotak dan Kang Hyuk tentunya langsung menangkapnya. Kang Hyuk tentunya sangat terkejut karena benda itu adalah Margot yang termasuk sebagai totem yang memiliki fungsi serupa seperti artefak milik penyihir dan dapat ditemukan di Hela.
Meski dianggap sebagai totem, mereka juga serupa dengan tanaman yang terbuat dari tulang belulang dan memiliki catatan yang tertulis dari darah dan biasanya digunakan sebagai pesan. Kang Hyuk masih mengingat jika Kang Min selalu menggunakan margot untuk menyimpan informasi dan data dari pengalamannya, serta dia juga membawa beberapa margot kembali ke bumi. Kang Min pernah mengatakan jika benda ini pasti akan berguna ketika kembali ke bumi, dan Kang Hyuk mengatakan bahwa saja benda itu karena dirinya tidak membutuhkannya. Kang Hyuk mengatakan apabila dirinya telah mati karena usia, dirinya akan memberikan apa yang telah dirinya dapatkan dan akan menuliskan semuanya melalui pesan margot ini. Karena tulisan yang tertera pada margot adalah bahasa dari dunia Hela, Kang Hyuk yakin jika margot ini adalah pesan Kang Min untuk dirinya. Soyun mengatakan jika di sana hanya tertulis bahasa yang tidak dirinya ketahui, tapi seharusnya Kang Hyuk bisa mengetahuinya, dan Kang Hyuk menanyakan apakah hanya ini saja. Soyun mengatakan seharusnya yang lain masih ada di dalam perpustakaan rahasia Kang Min, tapi hanya ada beberapa orang saja yang tahu lokasinya, dan hanya Kang Min yang bisa membukanya. Soyun mengatakan seharusnya Kang Hyuk pasti bisa memasukinya, karena dia adalah kakaknya Kang Min, dan Kang Hyuk mengatakan kalau begitu tunjukkan jalannya. Sekarang kita berpindah ke kota Paju, yang berada di provinsi Gyeonggi, di mana Soyun menunjukkan Kang Hyuk lokasi perpustakaan rahasia Kang Min. Kang Hyuk tentunya agak heran, kenapa adiknya malah membuat sebuah perpustakaan yang terletak di tengah hutan seperti ini. Soyun mengatakan agar Kang Hyuk mengikutinya, karena Kang Min berhasil membuat penjagaan yang sangat baik dan akan membuat seseorang sangat mudah tersesat. Kang Hyuk kemudian memanggil hantu untuk menjawab panggilannya, dan hantu itu menanyakan apakah raja memiliki perintah. Kang Hyuk menyuruh agar hantu itu segera memeriksa tempat ini, dan hantu itu tentunya langsung pergi menyelidiki hutan ini terlebih dulu. Kang Hyuk kemudian melihat melalui mata hantu jika dari atas terlihat bahwa gunung itu seolah mengelilingi sesuatu yang tidak lain adalah sebuah bangunan. Kang Hyuk yakin jika bangunan itu adalah perpustakaan rahasia yang dimaksud oleh Soyun, meskipun tampak tidak mencurigakan, tapi pasti ada bagian lainnya di bawah tanah. Kang Hyuk kemudian memerintahkan agar hantu itu segera masuk ke perpustakaan itu, dan hantu itu tentunya langsung meluncur tanpa banyak tanya. Namun sayangnya, ada sebuah penghalang yang membuat hantu itu tidak bisa masuk, dan Kang Hyuk berpikir apakah Kang Min membuatnya saat berada di dalam dungeon. Soyun mengatakan jika Kang Hyuk pasti akan sangat terkejut dengan apa yang dibuat oleh adiknya itu, karena pada awalnya dirinya juga penasaran bagaimana dia bisa membuat sesuatu seperti ini sendirian. Soyun menanyakan apakah dirinya bisa memanggilnya dengan nama belakangnya saja, karena dirinya selalu memanggil Kang Min sebagai Min, dan Kang Hyuk mengatakan tidak masalah. Soyun mengatakan jika perpustakaan rahasia Kang Min tidak pernah dimasuki oleh sembarangan orang, jadi tidak banyak orang yang bisa mengetahuinya. Soyun juga memasang pelindung tambahan setelah Kang Min meninggal, agar tidak ada yang bisa mencari perpustakaan itu, dan Kang Hyuk menanyakan apakah ada yang berusaha mencarinya. Soyun mengatakan jika para hunter menyadari jika Kang Min sedang mengerjakan sesuatu secara rahasia, meskipun dia sudah berusaha melakukannya secara bersembunyi, tapi tetap saja dia tidak bisa lepas dari pengawasan para hunter. Kang Hyuk menanyakan apakah Soyun juga membantu adiknya membangun perpustakaan ini, tapi Soyun mengatakan jika dirinya hanyalah seorang tamu yang datang jika diundang. Kang Hyuk menanyakan apa yang dilakukan adiknya seorang diri di sana, dan Soyun mengatakan jika Kang Min merekam dokumen dan menganalisa informasi atau sebagainya. Soyun mengatakan mulai sekarang ada magic yang dipasang, jadi kalau misal mereka salah jalan maka mereka akan tersesat, dan dirinya sendiri kadang masih cukup kebingungan dengan rutenya. Hal seperti ini tentunya sangat mudah bagi Kang Hyuk, karena dirinya hanya tinggal memanggil hantu untuk menunjukkan jalannya. Hantu itu tentunya langsung pergi untuk mencari jalan menuju ke perpustakaan, sembari menggunakan Gaze of the Undead. Ketika menggunakan Gaze of the Undead, Kang Hyuk mengamati pepohonan yang cukup lebat, di mana semua jalan yang berbeda terlihat sama. Kang Hyuk jadinya teringat jika hutan ini mirip seperti labirin sihir ilusi, yang akan membuat mereka kebingungan ketika lewat tanpa izin. Soyun mengatakan dirinya sudah lama sekali tidak kemari, jadi dirinya masih kebingungan dengan jalannya. Soyun kemudian mencoba menggunakan sihirnya untuk mendeteksi di mana letak lokasi atau jalan yang harusnya mereka ambil. Namun sayangnya, tindakan Soyun malah membangunkan sebuah perangkap atau penjaga yang melindungi perpustakaan Kang Min. Soyun tentunya merasa jika dirinya sepertinya sudah agak tua, karena dirinya malah membangunkan En yang seharusnya melindungi tempat ini.
En itu tentunya mengatakan agar mereka berdua segera kembali ke tempat asal mereka karena tidak seharusnya mereka datang kemari. Kang Hyuk tampaknya tersenyum melihat bentuk tubuh En karena dirinya sangat mengingat jika adiknya sangat menyukai En dan merawat mereka dengan senang hati. Monster N dapat berkomunikasi seperti manusia dan tergantung kekuatan manusia yang merawatnya atau berada di tangan manusia yang benar, N bisa membuka catatan sejarah. Kang Hyuk yakin jika adiknya seringkali mampir kemari hanya untuk membesarkan N ini, jadi dirinya tidak mungkin membunuh makhluk ini hanya karena dia tidak membiarkannya masuk. Soyun mengatakan untuk tetap tenang karena tidak ada yang melanggar, sebab ada seseorang yang diundang untuk datang kemari oleh sang pemilik tempat ini. N itu tentunya marah sambil mengatakan tidak ada yang diundang kemari, jadi sebaiknya mereka segera pergi dari sini. N mengatakan jika mereka tidak segera pergi dari sini, maka dirinya akan membuat mereka menjadi bagian dari bumi ini untuk membuat ketenangan jiwa tuannya. Tapi Kang Hyuk menanyakan apakah dia masih mengingat pemilik tempat ini. N mengatakan hanya ada kematian yang menyedihkan dan dirinya tidak akan membiarkan mereka mengotori tempat yang dirinya jaga ini. N ingin agar mereka segera kembali dan tidak mengganggunya, dan Kang Hyuk nampaknya senang karena N ini memiliki sikap yang mirip seperti adiknya. Kang Hyuk kemudian mengucapkan sebuah kalimat menggunakan bahasa Hela, dan seketika N itu menjadi sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kang Hyuk. Soyun yang mendengarkan bahasa asing itu tentunya jadi penasaran dengan bahasa apa yang sedang digunakan oleh Kang Hyuk hingga membuat N itu jadi terkejut. Tidak hanya itu, Soyun lebih terkejut lagi karena N itu mulai menangis hanya dengan mendengarkan ucapan dari Kang Hyuk yang tidak dirinya mengerti. N itu menanyakan siapa dia sebenarnya dan kenapa dia bisa menggunakan bahasa yang sama dengan tuannya. Kang Hyuk mengatakan dirinya adalah King of the Cursed yang mengayomi kematian sekaligus kakak dari tuan yang menjaganya. N tentunya merasa cukup lega karena kakak dari tuannya akhirnya telah kembali ke bumi, meskipun tuannya sudah tidak akan kembali lagi ke bumi. N mengatakan jika tuannya seringkali bercerita tentangnya, bahkan tuannya menceritakan jika Kang Hyuk menjaga tuannya sama seperti saat dirinya baru terlahir. N itu menanyakan apakah Kang Hyuk adalah benar-benar King of Gargowa, dan Sohyun tentunya sangat terkejut karena baru mengetahui jika Kang Hyuk adalah seorang raja. N mengatakan jika tuannya dulu sekali pernah berkata jika kakaknya pasti akan kembali ke bumi, jadi karena dirinya sudah mengingat, ia akan menanyakan sesuatu. N menanyakan apa tujuan Kang Hyuk datang kemari di saat tuannya sudah tidak ada, dan Kang Hyuk mengatakan jika ada sesuatu yang ingin dirinya cari di dalam perpustakaan itu. N mengatakan jika memang begitu, maka dirinya akan langsung menunjukkan jalannya pada Kang Hyuk, karena mungkin di sana ada pesan untuknya. Kang Hyuk dan Soyun sekarang tentunya dipandu oleh N untuk menuju ke perpustakaan rahasia Kang Min tanpa perlu repot-repot mencarinya.